yaitu Seto Ritz dan juga McKinsey. Dan pada kesempatan kali ini, pastinya kita akan lebih mengenal terkait warehouse management system, accounting software, dan juga FMS, sehingga bisa bermanfaat dan meningkatkan efisiensi dari kontrol dalam operasional bisnis. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan beberapa hal penting di mana peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat selama presentasi berlangsung. Nanti di bawah kolom Bapak Ibu itu akan terdapat kolom FAQ yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika menyampaikan presentasinya, lalu nanti akan dijawab di sesi terakhir. Lalu pastinya yang terpenting adalah untuk selalu menjaga koneksi internet yang stabil agar acara dapat diikuti dengan lancar. Oke, mengingat acara sudah 13.15 untuk membuka sesi hari ini, mari kita sambut pembicara pertama, yaitu dari Seto Accurate Consultant, yang merupakan partner resmi dari Accurate Software Indonesia, yang sudah membantu lebih dari 5.000 klien dari berbagai industri. Dan hari ini mereka akan membahas bagaimana Accurate Online dapat mempercepat siklus pembukaan bisnis secara otomatis dan juga real time. Nah, kepada Mas Randy Santoso selaku People and Product Development dari Seto Accurate Consultant, waktu dan tempat dipersilahkan ya, Mas. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vivi. Selamat siang semuanya. Salam kenal. Saya dengan Randy dari Zeto Eco Consultant. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di event kata kali ini. Dan saya di sini sebagai pembicara pertama untuk menyampaikan materi mengenai Accurate, yakni Accurate itu adalah accounting software ya. Di sini di event kita yang pertama supply chain uh, 360 atau transformasi digital integrasi WMS, cloud accounting and FMS di sini. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi intinya, mungkin saya izinkan juga perkenalkan mengenai background dari perusahaan kami, yaitu Zeto Expert Consultant di sini. Jadi Zeto Expert Consultant adalah merupakan partner resmi pertama dari Accurate yang bergerak di bidang jasa implementasi Accurate accounting software. Kita berdiri sejak 2012 dan sudah menangani lebih dari 5.000 klien di semua bisnis bidang usaha, mulai dari trading, retail atau distributor ya, kontraktor, manufacturing, dan juga jasa, serta lainnya di seluruh Indonesia dengan kualitas SDM terbaik yang kami siap membantu pembukuan perusahaan Anda menggunakan Expert Accounting Software di sini. Oke. Nah, ini mengenai informasi kami, itu bisa juga di Telegram kami dan juga di sosial media kami ya di sini, karena kami juga sering juga berbagi mengenai tutorial Accurate dan juga informasi-informasi penting terkait juga mengenai Accurate di sini. Oke. Nah, nextnya, oke ini tadi yang sudah disampaikan ya oleh Mbak Vivi sebelumnya. Nah, di sini sebetulnya kenapa kita harus menggunakan uh, accounting software? Di mana di sini akan menjelaskan tentang mengenai accurate-nya, accurate accounting software. Nah, di mana yang perlu kita ketahui bahwasannya saat ini di industri kita kita sudah memasuki era namanya digitalisasi. Atau mungkin juga kita mengenal namanya istilah digitalisasi 4.0 ya. Yang mana mau tidak mau kita harus segera beranjak dari yang tadinya itu masih manual atau tradisional, itu kita harus masuk ke ranah era digital supaya tidak tertinggal. Termasuk juga dalam hal ini digitalisasi accounting system. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan accounting software, pastinya pertama kita bisa menghemat waktu dan tenaga, meminimalisir resiko kesalahan pencatatan transaksi, ya, karena kalau misalkan masih pakai manual kan kita harus jurnal entry manual kan per transaksi itu sangat mungkin risiko sekali ya kita ada kesalahan input transaksi gitu ya. Terus keamanan juga terjaga karena kalau kita pasti pakai manual itu sangat
riskan sekali untuk kehilangan data. Kalau kita pakai accounting software itu kan secara data sudah tersimpan di sistem gitu. Dan juga pastinya manajemen pencatatan keuangan dan transaksi seperti hutang piutang itu jadi baik gitu karena yang tadinya kita masih harus input transaksi manual di sini dengan kita pakai sistem kita kan juga secara laporan keuangan itu bisa langsung digitalisasi atau langsung secara otomatis terbentuk transaksinya dan laporan keuangannya itu jadi lebih baik di sini pastinya. Nah, bicara mengenai accurate tersendiri di situ, accurate ini kita kebagi ada dua ya, yakni accurate versi 5 atau desktop dan juga accurate online. Nah, kalau yang accurate desktop atau 5 itu kan emang yang versi kita harus install ya di komputer gitu atau di laptop di sini. Sedangkan kalau accurate online ini kita berbasis web browser atau cloud yang dimana ini jauh lebih fleksibel untuk pakai kalau di cloud online. Kita bisa mobile mengerjakan di mana saja, kapan saja selama ada koneksi internet. Nah, di sini kita pembahasannya akan lebih merucut kepada cloud online. Kenapa? Karena untuk cloud online ini kita sudah bisa integrasi dengan software-software lainnya atau software pihak ketiga di sini kan. Seperti kayak software mengenai UMS dan juga providing management system juga di sini. Nah, untuk accurate online. Jadi kita bisa integrasi ke software pihak ketiga. Nah, terus berikutnya, accurate sendiri sebenarnya bisa digunakan di industri mana saja sih? Nah, accurate sendiri itu bisa digunakan di berbagai bidang industri. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal sempat saya mention bahwasanya Equal itu bisa digunakan dimulai dari industri retail, jasa, distributor, education, F&B, kontraktor atau konstruksi, hingga manufacturing di sini. Jadi sangat memungkinkan semua bidang usaha itu bisa menggunakan Accurate. Itu karena secara fitur dan menunya itu sudah sesuai standar untuk di uh, accounting software. Oke. Nah, terus berikutnya tadi kenapa kita menggunakan Accurate, harus menggunakan Accurate? Karena Accurate di sini pastinya kita lebih mudah dan cepat ya. Terus proses bisnisnya juga lengkap untuk usaha, tadi kan tadi bisa digunakan di berbagai bidang usaha lainnya ya. Terus juga bisa menampilkan segala jenis laporan keuangan. Karena Accurate menyediakan lebih dari 200 laporan keuangan dan juga laporan operasional mulai dari laporan laba rugi, laporan raja, sampai ke laporan detail lainnya kayak laporan hutang piutang, inventory, dan juga kayak laporan buku besar dan juga lainnya. Dan semua laporan yang diakurat itu bisa diekspor ke Excel gitu. Jadi sangat mudah di sini untuk dan kelebihan-kelebihan akuratnya. Terus berikutnya adalah dengan kita menggunakan Accurate, Accurate secara siklus pembukuannya itu sudah mencakup semuanya ya di sini. Oke. Mungkin bisa di next, Mbak Vivi. Nah, jadi secara cakupan kita menggunakan Accurate tadi salah satunya adalah bisa meminimalisir risiko dan juga menghemat waktu dan juga tenaga. Karena yang tadinya kita kalau pasti pakai manual input, itu kan kita harus input jurnal dulu, eh, terus kita bikin laporan buku besar, bikin laporan neraca saldo, hingga bikin laporan keuangan. Nah, kalau kita pakai Accurate, kita bisa langsung di bypass nih. Kita catat bukti transaksinya di sini, misalkan transaksi penjualan, itu kita input di dalam Accurate, maka nanti Accurate secara real time akan langsung terbentuk laporan buku besar, neraca, dan juga di laporan keuangannya. Seperti itu. Jadi pastinya adalah efisiensi waktu ya. Gitu. Kita nggak perlu lagi input jurnal manual, gitu kan, bikin laporan lagi, gitu atau mungkin nanti eh, bikin lagi detail laporan transaksinya atau keuangannya itu nggak perlu jadi cukup input masukin bukti transaksinya ke dalam Accurate sehingga
secara laporan nanti otomatis real time akan otomatis terbentuk di sini. Gitu. Nah, terus berikutnya posisi accurate kita, karena tadi saya bilang untuk accurate online ini kita bisa integrasi dengan software pihak ketiga di software operasional. Nah, posisi accurate itu di mana? Di sini ya. Jadi accurate itu sebagai back end-nya untuk dari sisi laporan keuangan. Nah, biasanya kan untuk di bagian front end itu butuh beberapa hal yang jauh lebih detail ya. Nah, memang di dalam Accurate Online ini kan masih secara fitur masih terbatas gitu kan. Kalau bicara dari sisi accounting software itu Accurate sudah powerful gitu kan. Kebutuhan-kebutuhan udah dari sisi accounting itu sudah terpenuhi yang tadi saya bilang dari input nanti jurnal, buku besar hingga laporan keuangan itu sudah eh, mencakup semua hal di sisi accounting. Namun biasanya di bagian operasional itu uh, agak sedikit terbatas. Itulah di mana Accurate Online ini kita bisa integrasi dengan software pihak ketiga. Salah satunya adalah di sini di WMS dan juga Fraud Management System. Yang mana nanti juga kita akan bahas dari sisi WMS itu ada PRIS dan juga revisi yang dimana dari sisi front end-nya. Jadi untuk kebutuhan di sisi WMS dan juga uh, FMS atau TMS-nya itu dari Frick dan juga McDC. Nah, back-end-nya itu di Accurate. Jadi langsung integrate tuh. Jadi si nanti masuk ke bagian accounting-nya gitu. Jadi Accurate di uh, ending-nya kayak gitu. Nah, itu positioning dari sisi accurate online yang saya bilang. Jadi bisa dibilang accurate online ini walaupun kita software sudah jadi ya, gitu kan, sudah jadi maksudnya gimana? Artinya memang secara fitur dan modul itu memang tidak bisa di custom, tapi sudah tadi mencakup kebutuhan dari si accounting. Namun kita bisa dibilang accurate online ini semi ERP karena bisa integrasi dengan software pihak ketiga untuk kebutuhan-kebutuhan dari sisi operasional ataupun front end-nya. Seperti itu. Itu positioning mengenai accurate online-nya. Oke, nah mungkin kita sedikit saya jelaskan sebenarnya tahapan-tahapan apa saja yang perlu disiapkan ya buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan accurate online, itu kan awalnya itu seperti apa. Mungkin saya di sini nggak menjelaskan lebih detail, tapi secara konsep think aja gitu kan. Awalannya harus apa aja yang perlu kita siapkan sehingga nanti terbentuklah database accurate online yang bisa kita siap pakai dan secara nanti input transaksinya itu bisa langsung kita gunakan hingga laporannya bisa langsung terbentuk. Oke, nah yang pertama itu pasti adalah pada saat proses nanti di awal setup database. Nah, di setup database pasti kita perlu beberapa master data yang perlu disiapkan. Ya, ini pertama nanti dari sisi preferensi perusahaan. Di preferensi perusahaan juga nanti ada beberapa yang mesti kita siapkan. Terus master data chart of account, ini pasti kalau bicara di sisi accounting, ini di awal itu sangat penting ya untuk menentukan nanti akun-akunnya, sehingga nanti di laporan keuangan itu sudah langsung bentuk gitu kan, sistem kaca gitu kan, aktiva pasifanya itu chart of account-nya apa aja, laba rugi juga sama. Nah, terus master data barang dan jasa, ini kan kita juga perlu siapkan gitu kan, items barang dan juga jasa, master data pelanggan, dan juga master masuk. Ini 5 master data utama yang perlu kita siapkan di awal untuk nanti proses setup database-nya. Seperti itu. Nah, terus bicara lebih detail lagi, di bagian preferensi perusahaan, itu apa aja yang perlu kita perhatikan? Nah, di bagian preferensi perusahaan yang perlu kita perhatikan adalah sudah pasti dari sisi informasi umum perusahaan kita itu kita tulis uh, nama perusahaan kita, detailnya, dan juga tanggal mulai data di sini. Oke, slide-nya mungkin boleh di next. Nah, jadi di bagian preferensi perusahaan, nah ini salah satu yang penting adalah tanggal mulai data, ya. Selain informasi umum perusahaan kita, ini tanggal mulai data. Tanggal mulai data ini tanggal penentuan kita mau start menggunakan accurate-nya tuh kapan? Tanggal saldo awalnya, gitu kan opening balance ya.
Contoh kalau misalnya kita mau start menggunakan Accurate di Januari 2025, berarti kan saldo awal yang nanti kita akan masukkan adalah per 31 Desember 2024 sebagai beginning balance atau opening balance di dalam Accurate di sini. Jadi mulai dari 1 Januari itu sudah transaksinya kita langsung start input di Accurate online. Kayak gitu. Ini yang perlu kita perhatikan pertama di bagian preferensi. Terus juga di bagian berikutnya, yaitu di bagian fitur, itu juga kita bisa tentukan nanti di sini dari fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Kuret, kita bisa sesuaikan fitur mana saja yang mau kita pakai sesuai dengan kebutuhan di perusahaan kita, gitu kan. Misalkan di perusahaan kita tadi mau ada pencatatan aset tetap, jadi kita bisa checklist atau mau menggunakan fitur approval. Nah, itu di iCloud sudah sediakan, tinggal kita aktifkan saja. Nah, namun yang terpenting di awal adalah menentukan metode biaya persediaan. Karena yang kita ketahui kalau metode persediaan itu sekarang yang uh, diakui berarti kan ada dua ya, ada average dan juga FIFO. Nah, kita di awal harus tentukan nih metode persediaannya mau menggunakan apa, average, rata-rata atau FIFO gitu. Karena kalau nanti sudah berjalan itu tidak bisa diubah gitu. Ini berkaitan dari sisi nanti pencatatan nilai biaya persediaan ya gitu kan. Kalau pakai rata-rata berarti kan nanti pencatatan persediaannya dia menggunakan rata-rata gitu kan. Kita beli pertama harga 1.000, beli berikutnya 1.100, berarti kan nanti secara nilai persediaannya akan dihitung rata-rata. Tapi kalau FIFO berarti kan first in, first out gitu kan. Jadi pada saat kita tadi beli pertama 1.000, beli kedua 1.100, maka otomatis nilai biaya nanti akan dikeluarkan pada saat kita keluarkan inventorinya, itu berarti yang harga pertama terlebih dahulu kayak gitu. Nah, itu harus ditentukan di awal ya. Jangan sampai kita salah menentukan itu karena kalau sudah berjalan itu tidak bisa diganti. Solusinya ya harus bikin database baru kayak gitu. Nah, itu untuk di bagian preferensi. Oke. Terus di bagian item barang atau master data barang di sini di barang dan jasa, ini nanti buat input master data barang dan jasa ya. Tapi yang perlu saya highlight di sini di preferensi barang dan jasa ini adalah kita tentukan nanti mapping cara tokennya di setiap barang di sini. Ini contohnya misalkan kita masukin items barang handphone. Nah, pertama nanti kan kita tentukan handphone ini kita catat jenis barangnya persediaan atau non persediaan gitu kan. Nah, dan yang utama adalah jangan sampai salah menentukan chart of account-nya di sini gitu. Karena Accurate kan nanti pada saat input transaksi dia akan otomatis ya terbentuk transaksinya. Nah, maka dari itu di master datanya kita harus mapping dengan tepat gitu kan. Akun persediaannya ini masuk ke persediaan apa, akun penjualannya, akun retur, akun HPP-nya. Nah, itu kita harus mapping yang benar di awal supaya nanti pada saat transaksi jurnal yang terbentuk itu sudah sesuai gitu. Kalau di awal ini keliru berarti nanti jurnalnya terbentuknya tuh akan salah gitu. Nah, ini biasanya makanya eh, fokus nanti di bagian accounting di awal-awal itu mapping dari sisi jasa pokoknya itu harus tepat gitu, terutama di tadi di master barang juga. Oke. Nah, itu yang perlu diperhatikan di awal ya, 5 master data awal dan juga detail untuk kita setting preferensi. Nah, terus apa kaitannya kita nanti Accurate Online integrasi dengan Bridge dan juga ITC di sini. Nah, mungkin saya jelaskan juga dari sisi lebih detailnya, yang dimana tadi ya saya juga sampaikan di awal bahwasannya Accurate Online itu kan sebagai backend-nya dari sisi nanti endingnya terbentuklah laporan keuangan. Cuman di depan, di front end-nya kita bicara dari sisi UMS-nya di sini itu bisa menggunakan pihak ketiga dan bisa terintegrasi, yaitu dengan Bridge. Nah, apa aja berikut yang bisa diintegrasikan? Nah, yang perlu diintegrasikan adalah pertama tadi
sales ordernya itu dari e-commerce online itu bisa sinkron ke Pris, terus nanti proses outbound atau pengeluaran barang kita bisa lakukan di Pris ya, karena mungkin nanti di Pris secara detail kan kalau kita proses outbound itu bisa lebih detail tuh. Nah, nanti akan sinkron ke Equate menjadi transaksi dari free order gitu. Terus proses nanti purchase ordernya itu kita bisa input dari Accurate, nge-sync ke fridge-nya, terus nanti proses inbound kan pada saat receiving itu kan kita bisa catat di fridge itu akan sinkron di receive item atau penerimaan barang di Accurate Online gitu. Terus berikutnya item transfer proses itu juga bisa saling sinkron gitu kan. Itu kita bisa catat di Kris, nanti di Excel juga akan terbentuk proses item transfernya, transfer antar gudang kalau kita ada multi warehouse. Terus kalau misalnya kita ada proses assembly, itu juga di Fridge itu bisa ada fitur assembly-nya di mana nanti akan nge-sync ke Accurate Online gitu. Dan juga untuk nanti di perusahaan manufaktur pun, kan di Accurate pun juga ada ya fitur manufaktur. Nah, di Fridge pun juga bisa tuh untuk proses manufakturnya, sehingga nanti nge-sync di fitur manufaktur Accurate Online. Dan juga berikutnya pasti saling sinkronis dari sisi stok secara real time di sini. Kesimpulannya adalah bahwa untuk inventory proses itu bisa dilakukan di Fridge, ya, inventory manajemennya bisa dilakukan di Fridge, dan Account Online sebagai pencatatan dari sisi accounting dari dan itu saling sinkron ya. Namun secara pencatatan stok itu akan secara real time saling sinkron. Nah, itu penjelasan detail dari sisi Accurate integrasi dengan Fridge. Nah, mungkin nanti dari pemateri Fridge juga akan bisa menjelaskan lebih detail lagi di sini. Nah, terus kalau proses integrasi Accurate Online dengan McEasy di sini adalah pertama itu sinkronisasi data sales order ya dari Accurate Online ke McEasy, terus status order pengiriman itu akan juga tersinkron dan juga visibilitas kalau di McEasy kan ada penginputan kayak uang jalan itu juga akan tersinkron di Accurate Online sebagai pencatatan proses order payment ya, modul masuk ke order payment dan juga terposting sebagai biayanya gitu kan biaya-biayanya. Nah, itu proses mitigasi akurat dengan medisi. Nanti juga secara detail medisi itu apa dan kaitannya nanti dengan akurat kandungan itu apa akan juga bisa dijelaskan oleh tim atau pemateri dari medisi. Nah, mungkin dari saya pengenalan mengenai akurat online seperti itu ya pada dasarnya akurat online itu sangat membantu terutama kita dari sisi accounting software yang tadinya mungkin masih menggunakan Excel atau bahkan manual gitu ya. Dengan kita menggunakan accounting software, terutama Accurate Online ini, pasti kita akan jauh lebih efisien, pertama dari sisi waktu, tenaga, juga meminimalisir risiko kesalahan, dan juga keamanan data juga jadi lebih terjaga ya gitu karena sudah langsung tersimpan di sistem itu dan juga pastinya secara laporan keuangan itu bisa langsung secara real time kita sajikan kayak gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk mengenai Accurate Online. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti ada di chat ya. Oke. Oke, saya kembalikan lagi mungkin ke Mbak Vivi selaku moderator. Oke, thank you so much, Mas Randy. Mas, ini BTW ada lagi nggak yang mau dijelasin? Soalnya sepertinya dari Seto Accurate Consultant mau akan ada event selanjutnya ya? Oh iya, betul. Nah, ini event berikutnya ya. Kita juga mau ada event berikutnya juga. Next event itu Premier Class ya di Selasa 10 Juni nanti di sini. Itu di Semarang. Jadi mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang ada di Semarang boleh nih join. Jadi di Premier Class ini juga kita akan jelaskan lebih detail ya proses penggunaan Ecuret. Jadi kalau sekarang kan lebih ke pengenalan ini, pengenalannya. Jadi kalau di Premier Class ini itu kita akan bahas lebih detail juga dan topiknya ini untuk temanya distributor and retail ya dengan membahas juga skema perpajakan saat ini kita kan perpajakannya di PP 11 per 12 gitu kan. Nah, itu penerapan di Equate seperti apa itu akan dibahas di sini.
gitu. Oke, menarik, menarik. Tapi sebelum ada event ini nanti tanggal 10 Juni, boleh dong nanti teman-teman nanya langsung juga dalam event ini. Boleh. Oke, sip. Thank you so much, Mas Randy Santoso, atas penjelasannya yang sangat informatif. Kita jadi tahu nih terkait pencatatan keuangan sama bagaimana sih cara integrasinya ke PRITS, which is penyedia warehouse management system, dan juga McKinsey yang menyediakan transportation management system seperti itu ya. Oke, teman-teman, mohon berkenan untuk mengisi pre-survei ya yang sudah disediakan panitia. Silakan Mbak Rosa untuk ditampilkan. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi pembicara berikutnya, silakan diisi terlebih dahulu, teman-teman, karena ini sangat membantu kita untuk feedback ya terkait adanya acara ini. Seperti itu. Oke, mungkin Mas Randy masih bisa temenin aku ya. Kalau nggak salah, Iya. Accurate ini juga punya semacam marketplace ya, yang udah ada isinya tuh Prit sama McKinsey. Oh, yang Accurate Store ya? Accurate Store ya. Iya, ya, betul di Accurate Store. Jadi eh, tadi yang saya Hmm, bilang, maksudnya kan tadi ya Accurate itu kan bisa integrasi dengan software pihak ketiga ya. Nah, hmm, hmm, jadi di Accurate itu ada satu menu namanya Accurate Store, dari mana nanti untuk rekan-rekan yang misalkan ini saya kayaknya butuh nih gitu kan, misalkan tadi ya dari sisi WMS, karena di Accurate memang ada keterbatasan, contohnya itu kan di Accurate Store kita di situ ada tuh tertera apa namanya official partner ya, bisa hmm. integrasi dengan WMS yaitu Pritz kayak gitu. Oke, oke. Oke, kalau misalnya seperti itu, teman-teman berarti nanti dilihat aja untuk apa marketplace-nya Accurate. Terus kalau misalnya mau demo, nanti bisa langsung hubungin timnya Mas Randy nih. Ini ada CP-nya kebetulan di Mbak Helen, yaitu di 0812 8206 2102. Oke, teman-teman udah diisi ya pre-survey-nya, mungkin kita bisa lanjut ke pembicara berikutnya, yaitu dari Prits yang menyediakan warehouse management system yang pastinya sangat penting untuk dari segi supply chain management ya, karena memang untuk warehouse management system sendiri merupakan bagian dari supply chain tersebut. Dan di sini kita sudah punya Mas Fuad Hasan yang akan menjelaskan bagaimana WMS berbasis cloud dan juga IoT mampu mengatasi tantangan distribusi, pengelolaan stok, hingga efisiensi operasional. Dan mungkin nanti Mas Fuad juga bisa menjelaskan lebih detail terkait keterkaitannya dengan Accurate dan juga mungkin Make Easy ya, sehingga kita bisa menciptakan atau teman-teman di sini bisa mengedop platform yang all-in-one solution seperti itu. Silakan Mas Fuad. Oke, thank you Mbak Vivi. Selamat siang ya rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kembali dengan Fuad Solution di Prits. Oke, jadi mungkin tadi udah sempat ya kita berbicara mengenai keuangan dengan Bang Randy gitu ya, platform Accurate Online yang dapat membantu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya nih. Bagaimana kita memastikan gitu ya bahwa data stok di Accurate itu benar-benar sesuai dengan realita yang ada di gudang. Nah, maka sebenarnya di sini kalau kita bisa bilang itu adalah accurate, dia mencatat apa yang harusnya terjadi. Tetapi untuk tahu apa yang benar-benar terjadi di lapangan, itu kita butuh sistem yang bisa memantau pergerakan barang secara langsung di gudang. Ya kayak contoh masalahnya, ada data stok yang tidak cocok antara sistem dan fisik, kemudian kesalahan saat picking dan packing, lalu sulit melacak siapa yang melakukan apa, sampai tidak ada visibilitas ke posisi barang di rak. Nah, jadi sebenarnya untuk permasalahan-permasalahan itu, disinilah muncullah kita kenalkan sebuah sistem yang namanya warehouse management system yang ada di ya salah satu platform untuk memenuhi sebuah supply chain gitu ya. Nah, jadi disinilah peran WMS ini nih untuk mengisi celah antara proses pencatatan back office gitu ya dan juga aktivitas nyata di lapangan. Lalu nanti akan dilanjutkan lagi dengan aktivitas di luar lapangannya atau di luar gudangnya dengan McKinsey yaitu dari sisi fleet management systemnya. Nah, jadi tadi ya, kalau dari sisi accurate, dia seperti otak yang mencatat semua transaksi, maka WMS adalah mata dan tangan yang bekerja langsung di lapangan untuk memastikan semua bekerja sesuai dengan rencananya, seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk nih ya, bagaimana sih WMS bisa membantu untuk memastikan proses di gudang berjalan rapi, cepat, akurat, sehingga data yang masuk ke accurate ataupun nanti dilanjutkan dengan McKinsey itu benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, maka jadi apa sih WMS itu ya? WMS ini sebuah platform ataupun sistem yang dapat mengelola barang keluar ataupun barang masuk ataupun keluar gitu ya di gudang secara kita juga bisa mengetahui gitu ya barang masuk keluar proses put away, picking, pengiriman, positioning barang di racking, di zona, dan lain sebagainya, sampai ke inventory replenishment-nya. Gitu. Jadi sistem ini dapat membantu teman-teman semua untuk lebih mengkontrol inventory-nya lebih baik lagi. Oh, barang ada di mana? Oh, kita punya nggak nih stoknya? Dan lain sebagainya. Oke, boleh next saja. Nah, ini ya, tadi challenge-nya di warehouse itu seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi supply chain ini kan, dengan kita mempunyai software accounting, dia untuk di back office melihat berapa banyak dia punya stok gitu ya, dengan harga tertentu. Nah, di WMS ini kita adalah untuk memonitoring real time posisi dari si barang fisik yang kita punya di gudang. Nah, maka sebenarnya challenge-nya adalah real time positioning dari real time monitoring ya, positioning dari barang yang kita punya seperti itu. Nah, kemudian potensi picking dan packing yang error. Nah, kalau misalnya masih belum menggunakan sistem, itu sering banget terjadi potensi-potensi dia harus yang ngambil barang A, tapi malah ngambil barang B. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mempunyai produk yang sangat-sangat sensitif, nggak bisa disimpan lama di gudang, atau mungkin apa namanya, punya lifetime-nya gitu ya. Jadi misalnya dia punya expiry date tertentu dan sebagainya, itu sebenarnya secara sistem kita bisa melakukan suggestion put away, sorry, suggestion picking berdasarkan apa? Berdasarkan FIFO ataupun FIFO-nya. Nah, kemudian ini influence warehouse layout. Nah, jadi sebenarnya UMS ini juga dapat membantu untuk membuat ataupun mengoptimize layout dari gudang Bapak Ibu. Jadi let's say staging inbound, outbound-nya di mana, area picking, kita sebutnya biasa pick phase ya, area pick phase di mana, penyimpanannya di mana, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa kategorikan tuh, oke, barang-barang fast moving kita taruh dekat di area staging outbound. Kenapa? Agar efisiensi dari operasional gudangnya lebih terjaga ataupun semaksimal mungkin. Nah, kemudian stock loss ataupun expired stock potensial. Ini tadi ya ada hubungannya sama kalau misalnya masih manual itu, biasanya segala macam bentuk aging suatu barang, kemudian expiry date suatu barang itu masih dicatat secara manual yang dimana belum bisa memberikan sebuah rekomendasi ataupun sebuah suggestion untuk barang mana nih yang harus kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, maka WMS Pritz hadir dengan solusi itu. Kita memberikan sebuah suggestion picking untuk barang-barang yang seharusnya dikeluarkan lebih dulu. Seperti itu. Data synchronize isu. Nah, apalagi kalau misalnya belum pakai sistem, biasanya orang accounting punya catatannya sendiri, orang gudang punya catatannya sendiri, supir pun punya catatannya sendiri. Nah, makanya di sini kita perlu ada synchronize data antara Accurate gitu ya sebagai software atau platform yang digunakan oleh orang-orang accounting ataupun finance. Lalu dilanjutkan dengan di WMS di tengah-tengahnya gitu ya untuk orang-orang gudang mempersiapkan barang-barangnya. Lalu selanjutnya lagi adalah dipanjangi lagi oleh McKinsey sebagai platform untuk melakukan proses transport management agar memastikan barang yang dikirim itu selamat di perjalanan gitu ya sampai kalau nggak salah sampai bisa melihat activity dari si drivernya seperti itu. Oke, boleh next lagi. Nah, jadi ini untuk ya secara improvement untuk strategi dari WMS sendiri ya kita tadi ya bisa merelayout lagi secara warehouse-nya lebih efektif lagi gitu ya untuk meningkatkan apa? Meningkatkan ya akselerasi dari existing flow-nya. Kemudian kita juga bisa untuk memilih atau menentukan inventory manajemennya metodenya seperti apa. Tadi kalau misalnya teman-teman mempunyai barang-barang kayak kosmetik, makanan gitu ya, F&B dan lain sebagainya, itu mungkin punya expiry date-nya. Nah, di WMS ini kita menyajikan auto generate barcode atau QR yang memunculkan informasi expiry date dari barang-barangnya teman-teman. Seperti itu. Atau kalau misalnya nggak punya expiry date tapi nggak boleh simpen lama-lama di gudang. Contoh misal pipa gitu ya ataupun cat dan lain sebagainya gitu. Dia kan sebenarnya secara lifetime nggak ada, tapi kalau lama-lama di gudang jadinya dead stock, nggak bisa dijual gitu ya. Nah, itu kita juga bisa menerapkan metode FIFO, first in, first out. Mana barang yang kita terlebih dahulu, itu akan kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, seperti itulah metode-metode yang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya di supply chain ini untuk kita menentukan barang mana nih yang harus kita keluarkan lebih dulu. Jangan sampai kita punya barang A, tapi kita beli lagi barang A selanjutnya yang kita keluarkan barang A yang baru, yang lama tersimpan. Nah, itu akan menjadi dead stock yang akhirnya menjadi kerugian untuk perusahaan. Lalu utilizing accounting software. Nah, dari sini jadi kita itu seperti perpanjangan tangan dari accounting software tadi. Tadi udah sempat dijelasin juga sama Bang Randy mengenai integrasi antara Accurate dengan
WMS, yang dimana teman-teman bisa create PO-nya di Accurate, lalu penerimaannya di WMS. Kenapa seperti itu? Karena tadi WMS ini mencatat sebuah umur ataupun expired date dari setiap barang yang diterima. Nah, maka dari sini WMS akan memaintain segala macam inventory-nya, kemudian kita akan lempar datanya ke Accurate sebagai untuk dilanjutkan proses invoicing dan sebagainya dari sisi accounting-nya, seperti itu. Oke, berikutnya, replacing barcode dengan RFID. Oke, ini sebenarnya setiap barang yang kita maintain itu tidak harus menggunakan RFID. Jadi sebenarnya kalau untuk RFID ini lebih advance dari identifikasi barang dari barcode gitu ya. RFID ini versi advance-nya barcode. Tapi apakah semua bisnis harus menggunakan RFID? Tidak juga. Karena RFID ini cukup pricey, harganya cukup tinggi juga, investmentnya cukup besar. Tapi secara functionnya sangat-sangat berguna. Tapi biasanya kita sebagai solution kita akan melihat barang apa yang teman-teman maintain. Ada concern dari sisi kehilangan barang atau sebagainya atau gimana. Nah, itu mungkin kita bisa pembantuan dengan RFID. Lalu kemudian implementing WMS. Nah, tadi ya. Jadi untuk WMS ini karena kita tuh dapat melihat gitu ya sebuah inventory trackingnya secara real time. Nah maka sebenarnya di sini juga kita bisa mengoptimize lagi untuk order fulfillment circle-nya. WMS ini dapat membantu loh teman-teman ketika teman-teman itu lagi memproses suatu pengiriman barang. Yang dimana nanti pengiriman barang yang sedang diproses ini statusnya apa? Apakah dia masih baru dibuat DO-nya tapi belum diambil atau mungkin sudah diambil tapi ternyata belum di checking atau mungkin udah diambil, udah di checking tapi belum di dispatch. Nah, itu semua statusnya ada di WMS kayak gitu. Jadi semua kelihatan gitu dan siapa yang melakukan pun kelihatan juga ketika ada berpindah-pindah barang antara gudang ke gudang atau antara rak ke rak itu semua kelihatan dari WMS-nya. Nah, kemudian yang terakhir, integration to logistic platform. Oke, jadi kalau kita bicara accounting software itu di back office, kemudian WMS itu di operasional gudang, maka logistic platform adalah kita memaintain dari sisi setelah WMS-nya. Ya, mungkin perjalanan di transportasinya gitu ya. Itu mungkin nanti akan dijelaskan dari teman-teman McKinsey seperti itu. Tapi ini secara supply chain keseluruhan, all-in-one solution adalah pembuat apa namanya software accounting yang kita panjangkan dengan WMS system gitu ya. Lalu dilanjutkan lagi agar barang-barang yang dikirim ke customer itu selamat sampai tujuan sampai kita bisa track efisiensi untuk logistiknya gitu ya dengan Make Easy ataupun Fleet Management System. Oke, next. Nah, kenapa sih gitu ya WMS harus diintegrasiin ke logistik ataupun ke accounting software? Karena begini, WMS itu kita hanya memaintain barang-barang di dalam gudang. Ya, ataupun di luar gudang mungkin kalau konteksnya penyimpanannya itu di luar gudang ataupun di outfloor lah ya, di luar gudang, di luar area gudang lah seperti itu. Jadi kayak di tanah ataupun di ya kayak kalau kita bilang ada besi-besi besar gitu ya. Konteksnya mungkin manufacturing kapal itu kan mereka simpan besi besarnya itu nggak mungkin di dalam gudang. Ada mungkin, tapi yang ukuran kecil. Tapi kalau ukuran besar pasti kan di luar gudang. Seperti itu. Nah, WMS ini kita memaintain untuk inventory-inventory yang masih dalam ruang lingkup perusahaan. Dalam artian adalah yang menjadi stok di sisi kitanya. Jadi apa namanya dengan WMS ini, TMS dan juga Accurate ataupun accounting yang terintegrasi, kita bisa memaksimalkan dari sisi efisiensi operation. Efisiensi operation untuk ya di gudang ataupun pada saat pengiriman. Cost, visibility, dan kontrol juga. Nah, ini ada hubungannya sama dari sisi accounting sama WMS ya. Ketika kita masih punya barang ini, jangan sampai kita beli lagi karena kita harus habisin barang dulu. Jangan sampai nanti kita masih punya barangnya, kemudian kita beli lagi, akhirnya barang menumpuk, lalu barang yang paling lama nggak bisa dijual jadi dead stock. Seperti itu. Ini kan jadi nggak apa ya nggak terkontrol gitu ya mengenai ya dan juga itu secara costnya juga akan lebih tinggi juga. Sama dari sisi accurate fulfillment-nya juga. Nah ini dari antara kita pencocokan nih apa yang mau dimuat ke truk dengan apa yang mau dikirimkan nih dipersiapkan oleh orang-orang gudang. Nah, makanya sebenarnya ini suatu all solution kita bisa integrasikan gitu ya antara accounting, WMS dan juga logistik platformnya dari sisi kesiapan armadanya, kemudian kesiapan barangnya sampai dengan dibuatnya sebuah sales order untuk pengiriman barang. Lalu kalau misalnya tanpa sistem gimana? Ya kalau tanpa sistem itu udah pasti sangat-sangat dalam tanda kutip semeraut ya ataupun ribet banget. Kenapa? Karena masih manual proses, masih by chat WhatsApp, datanya tidak terorganisir dengan baik dan lain sebagainya. Untracked cost juga, jadi nggak kelihatan costnya seperti apa, sama delay dan error juga. Si A bilang, kita udah persiapin nih barangnya udah ada di staging. Si B bilang mana belum diterima nih barangnya. Si C bilang oh udah tadi saya lihat tuh dia kirimin apa segala macam. Wah itu udah repot. Gitu. Jadi ya ada delay dan error yang menyebabkan akhirnya secara operasional tidak maksimal dengan baik, baik itu di gudang untuk memaintain inventory ataupun setelah barang keluar dari gudang. Beli di next.
Oke, nah dari udah WMS yang kita jelaskan, hadirlah di sini Pritz dengan solusi warehouse management system ya sebagai provider WMS. Yang dimana kehadiran kita sendiri adalah kita sudah mempunyai 150 lebih client enterprise. Kita juga sudah eksis di 4 negara, di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Taiwan atau Philippines. Lalu kita juga punya 40 lebih partners. Boleh di next. Nah, ini untuk notable client kita. Jadi Prince ini hadir membuat sebuah supply chain management system, khususnya software yang dapat terintegrated gitu ya dengan beberapa platform lain seperti Accurate ataupun McEasy. Nah, ini notable client kita dari Bose, Cherry, sampai dengan ke Citra Shipyard. Jadi mereka-mereka ini adalah klien-klien yang sudah mempercayakan gudangnya mereka di-maintain oleh platform kami dari Prince, WMS Prince seperti itu ya. Dari mulai distributionnya sampai dengan manufacturingnya. Nah, lalu kita juga punya officially partners gitu ya, ada Microsoft, Zebra, dan lain sebagainya. Ada McKinsey dan Accurate juga sebagai salah satu partnership kita juga. Boleh next? Nah, kalau kita bicara apa sih yang Pritz punya gitu ya, jadi memang kita punya produk fokusnya kita di warehouse management system. Lalu kita juga punya sebuah software namanya Deras RFID. Ini lebih fokusnya untuk menghubungkan ya IoT lah, IoT system lah. Jadi menghubungkan antara hardware dengan software. Kita juga punya smart retail. Boleh di next? Oke. Nah, dari sisi WMS ini, biasanya kita bagi menjadi dua kategori. Dua kategori ini ada manufaktur, ada juga distributor dan retail. Yang dimana secara experience kita sudah cukup banyak gitu ya. Mungkin tadi teman-teman juga lihat beberapa klien kepercayaannya kita gitu yang sudah mempercayakan Preds untuk penggunaan di gudangnya mereka. Jadi dari sisi manufaktur untuk pengelolaan bahan-bahan ataupun barang-barang raw materialnya, kemudian untuk pemrosesan produksinya, pengambilan barang raw material, hasil jadi produksi dan sebagainya, sampai ke barang-barang hasil jadinya atau finish good-nya. Yang dimana sebenarnya Preds ini juga hadir untuk membantu memaintain dari sisi apa namanya spare part ataupun tools yang digunakan untuk proses produksi. Nah, itu kalau kita bicara manufaktur. Kemudian kalau kita bicara distributor dan retail, di sini kita juga punya untuk WMS distribution sampai dengan ke WMS retail. Kita punya stock transfer, POS yang sudah terhubung dengan Accurate gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi nanti POS-nya dari mana dan sebagainya. Itu mau pakai Accurate POS atau mau pakai POS-nya dari Pritz, itu kita udah saling terintegrasi. Seperti itu. Dan juga kita juga punya WMS aset atau tools. Ini mungkin lebih hubungannya kalau misalnya teman-teman ada concern nih mengenai aset-aset yang kita punya tuh kira-kira berapa banyak, dipegang siapa aja, dipinjam siapa dan sebagainya. Itu Pritz hadir untuk solusi aset juga ataupun tools dokumen seperti itu. Boleh next. Ya ini lebih ke warehouse level. Jadi dari mana sih datangnya warehouse level ini? Jadi kita punya apa namanya tokoh ya, McKinsey sama Gartner. Itu mereka menciptakan leveling dari warehouse. Oke, menciptakan leveling dari warehouse. Di mana mungkin kalau teman-teman udah punya gudang gitu ya, let's say ada gudang dan bisnis prosesnya sudah berjalan dengan baik, tapi belum punya sistem, itu mungkin ya kalau menurut Gartner sama McKinsey ini, itu maksimal banget di level 3. Ya kalau teman-teman udah mempraktekkan barcode ataupun RFID. Tapi belum tentu ke level 4. Apa sih level 4 ini? Level 4 ini adalah pengimplementasian sistem warehouse management. Untuk apa? Untuk meningkatkan dari sisi apa namanya warehouse operationnya, proses picking, packing, checking dan lain sebagainya, siapa yang melakukan dan lain sebagainya, dan itu akan membentuk sebuah data identify apa namanya data trend ya yang bisa teridentify. Nah, data trend teridentify ini apa? Barang apa sih yang paling sering diambil untuk kirim ke gudang atau untuk penjualan gitu ya. Terus kemudian dari sisi mengoptimize layout dan juga prosesnya. Nah, layoutnya seperti apa nih? Jadi kayak misal tadi ya, kalau misalnya kita lihat ternyata barang-barang fast movingnya kita selama ini tuh jauh dari area staging checking. Coba teman-teman bayangin, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses barang-barang yang bergeraknya cepat kalau misalnya tata letaknya itu jauh dari staging checking atau staging outbound. Nah, itu udah makan waktu banget, nggak efisien banget kayak gitu. Nah, sebenarnya WMS ini hadir dengan ya level 4 data driven ini memberikan sebuah solusi kita bisa mengoptimize layout prosesnya, apa gudangnya dan lain sebagainya. Lalu kalau yang di level terakhir ini udah automated handling. Jadi mungkin kalau teman-teman ngeliat gitu ya di beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia, tapi belum semua, itu sudah automation dengan ASRS, AGV. Jadi proses pengambilan ataupun peletakan barang itu udah nggak pakai human lagi, tapi udah pakai robot ataupun mesin ya. Itu kita udah ada pengalaman coba-coba integrasi ke alat-alatnya dari partner salah satu partner kita dan itu works gitu ya dengan API. Tapi kalau secara implementasinya truly kita masih belum untuk implementasi WMS yang automation ini.
khususnya ESR sama EGV. Kalau ke shuttle dan sebagainya itu udah, shuttle timbangan dan lain-lain itu udah. Tapi kalau ESR sama EGV itu belum, karena mungkin secara opportunity di Indonesia itu masih belum banyak penggunaan untuk robotik di gudang. Next. Oke, nah tadi kalau ya WMS ini sebenarnya kita akan mengidentifikasi barang dengan suatu teknologi. Teknologi ini bisa dengan barcode atau QR, atau mungkin yang lebih advance-nya lagi dengan si RFID. Yang dimana secara prosesnya ini adalah dapat membantu ya, sama-sama membantu untuk meningkatkan akurasi. Kalau security mungkin dari sisi RFID akan lebih advance lagi dibandingkan dengan barcode. Lalu kemudian velocity process, ya dari sini kita juga bisa memanage gitu ya inventory-nya kita dari sisi efisiensi operasional dan sebagainya. Tadi sedikit banyaknya udah jelasin. Kemudian automatic track and trace. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan identitas barcode, itu kita perlu ada lakukan action. Action yang dilakukan adalah kita scan barcode, scan lokasi, scan barcode, scan lokasi, scan barcode, scan lokasi. Itu untuk moving item, berpindah-pindah barang antar racking. Tapi kalau misalnya kita dengan RFID itu sebenarnya teman-teman nggak perlu melakukan proses scanning, tapi cukup ambil barangnya yang sudah tertempel tag RFID, kemudian pindah ke area lain. Nah, tentu saja per masing-masing areanya itu kita tempelkan sebuah fixed reader antena untuk membaca setiap kali ada pergerakan barang yang lewat gitu ya, ataupun yang bergerak itu otomatis tercapture dari si RFID. Tapi ya balik lagi, investment si RFID ini cukup besar, cukup tinggi. Jadi paling kita juga melihat barang apa sih yang di-maintain sampai harus menggunakan dengan si RFID ini. Sama yang terakhir, auto authenticity. Nah, auto authenticity ini untuk teman-teman yang mempunyai produk-produk gitu ya, yang memang potensi diduplikasinya itu cukup tinggi. Kayak misalnya sebagai company distributor deh. Company distributor itu kan kita punya, let's say suppliernya sama, tapi kita sebagai distributornya kan ada banyak nih kompetitor gitu ya. Nah, itu kita bisa mencirikan barangnya kita. Dengan cara apa? Satu, dengan cara barcode yang bisa di-generate langsung dari Prits. Itu ada kode khususnya yang di-generate sama Prits. Itu satu. Tapi minusnya adalah kalau barcode ini kan gampang banget ya diduplikat. Jadi cukup pakai ya fitur generate barcode, dia akan memunculkan informasi barcode yang dibutuhkan, tempel, selesai. Tapi kita advance-kan lagi dengan si RFID untuk authenticity. RFID ini mereka mempunyai kode TID. TID itu sebuah kode manufaktur dari RFID-nya yang memang dia sangat-sangat unik dan tidak bisa diduplikasi. Jadi WMS-nya kita itu, WMS Prits ini dapat membantu untuk memvalidasi apakah barang-barang ini benar keluar dari gudang kita atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara RFID tag yang kita tempelkan di barang-barang yang sudah kita kirim ke customer. Jadi ketika nanti ada balikan, kita scan nih RFID tag ya. Kalau memang itu benar terbaca, apa namanya identitas RFID tag-nya, maka itu benar barang kita. Tapi kalau misalnya tidak terbaca, itu bukan barang kita. Walaupun sebenarnya di barang itu ditempelin RFID tag yang lain. Tapi kalau selama itu bukan RFID tag yang benar-benar di-provide dari kita punya RFID gitu ya, barang RFID dari Prits, itu tidak akan terbaca seperti itu. Jadi kita sudah pasang barrier yang cukup kuat sehingga authenticity dari barang-barang teman-teman itu terjaga keasliannya, tidak bisa diduplikasi seperti itu. Next. Oke, ini mungkin selebihnya ada beberapa contoh video untuk menggunakan RFID. Oke, ini mungkin bukan stok opnam, tapi ini lebih kayak ke proses checking yang ada di gudang ya. Jadi ini proses checking yang ada di gudang, di atas tuh ada dua kotak putih, itu sebagai antenanya, fixed reader antena. Nah, jadi cukup lewatin aja. Lalu kemudian ini untuk proses checking outbound dengan menggunakan handheld ataupun gun. Slide mobile reader kita namanya. Nah, tinggal diarah-arahin, nanti udah langsung otomatis ter-scan. Nanti kalau ada salah, kita juga akan kasih tahu dan tidak bisa dilanjutkan proses jika ada barang yang salah ambil. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini untuk advance-nya dari RFID, kita bisa menjaga anti-theft ataupun loss prevention. Nah, ini ceritanya ada yang jaganya tidur, ada oknum mau ngambil, nah nanti ada antena di atasnya tuh, di atas pintu ya, ada dua. Nah, langsung dia mengeluarkan bunyi alarm, buzzer. Nanti di sini tercatat history loggingnya. SKU apa, jam berapa, lalu kita juga bisa integrate ke kamera existing ya. Ini nggak perlu kamera baru, kamera existing yang penting bisa kita lempar IP. Nah, ini juga ada penerapan RFID untuk inventory dan aset manajemen. Ini contoh kita mau opnam dengan RFID. Kita mau opnam di suatu slot gitu, ataupun di suatu rack atau area, semua ada barangnya, nanti semuanya hijau. Tapi ketika nanti tidak ada barangnya atau tidak lengkap, nanti ada barang yang dia tidak hijau, dia cuma biru aja.
Jadi statusnya tidak berubah, tidak terscan. Nah, maka dengan RFID ini membantu untuk opnamnya dia lebih akurat lagi. Jadi ketika ini nggak nemu, kalau dengan barcode kan harus benar-benar dilihat gitu ya, spesifik barcode-nya, kode barang apa segala macam. Tapi kalau dengan RFID cukup diarah-arahin aja di sekitar gudang. Nanti ketika dia udah hijau, berarti oh barangnya ada di sekitar situ, tinggal maju ke sana. Atau kita juga di RFID gun-nya kita itu bisa memunculkan suara ketika barang yang kita cari itu sudah mau dekat, dia akan bunyi beep-nya makin kenceng dan makin besar. Seperti itu. Next. Oke, ya ini lebih ke apa namanya peningkatan untuk WMS sendiri ya dari sisi distribution untuk ya flow distribution gitu ya. Nah ini kita di beberapa klien yang percaya dengan kita, RealX Form dan Something gitu ya, beberapa klien contohnya, yang dimana key needs-nya mereka adalah untuk real time inventory tracking serta automate order prosesnya dan juga untuk mengimprove kondisi gudangnya mereka gitu ya, yang tadinya mungkin aur-auran, ada barangnya di mana, mereka punya PPS tapi nggak termaintain dengan baik, replenishment-nya dan sebagainya. Ya maka solusinya dengan WMS kita, maka sebenarnya gini, teman-teman, untuk investasi WMS ini memang secara nominal bisa dibilang cukup tinggi juga secara software ya. Tapi mohon teman-teman terapkan di sisi teman-teman adalah bukan sebagai tambahan biaya yang keluar, tapi investment untuk software WMS ini akan nanti terjadinya sebuah ROI, Return of Investment, di mana di sini kita sudah apa namanya sudah buktikan lah ya, kita sudah buktikan bahwa ketika kita menginvestkan ya let's say kurang lebih sekitar 500 juta gitu ya investment untuk warehouse management system, itu dalam kurun waktu tertentu ya, gitu ya. Misalnya let's say 4 bulan gitu ya, 4 sampai ya 1 tahun lah, itu kurang lebih, itu bisa sampai 372% untuk tahun pertama yang ROI-nya. Yang dimana di sini kita bisa menghemat biaya pengeluaran, saving cost-nya itu sampai 54%. Saving cost-nya dari mana? Dari proses picking, packing, checking yang dilakukan yang tadinya tidak efisien sekarang menjadi efisien dengan warehouse. Yang tadinya satu hari kita cuma bisa memproses 50 orderan dengan WMS membantu positioning barang segala macamnya, kita bisa memproses mungkin bisa 2 kali lipat, even lebih gitu. Jadi bisa 100 atau mungkin lebih dari 100 order yang kita proses. Jadi secara manpower yang ada di gudang itu dia akan lebih efektif lagi nih, dan juga efisien lagi untuk apa namanya proses operasional di gudangnya seperti itu. Next. Nah, bagaimana kalau yang di retail? Ya, yang di retail ya kinerjanya mereka membutuhkan otomatis stok ya, real time visibility beserta optimize replenishment. Replenishmentnya dari mana ke mana? Tentu saja dari toko ke gudang gitu. Karena biasanya kalau yang retail ini kan mereka punya konsinyasi, mereka punya toko sendiri dari gudang DC-nya mereka ya, distribution centernya mereka kirim dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kita bisa menerapkan sebuah konsep replenishment gitu ya di sistem di menggunakan WMS ini, kita terapkan konsep replenishment itu nggak perlu tunggu-tungguan teman-teman. Jadi jangan sampai nunggu barang di toko habis baru kita minta ke DC. Tapi kita setup nih min-max stoknya, minimum maksimum stoknya, replenishment-nya kita buat apa namanya secara automatically dalam artian bukan secara otomatis barang itu berpindah dari gudang ke toko ya, tidak seperti itu teman-teman. Tapi kita buat otomatis ini adalah kita memberikan sebuah trigger otomatis untuk membentuk permintaan request barang ke distribution center yang nantinya tinggal diproses nih sama distribution center. Oh, retail ada minta barang, toko ada minta barang karena stoknya kurang ataupun udah menyentuh angka minimum stoknya, ya udah diproses sama DC dikirim gitu ya. Jadi secara investmentnya ya 444% first year ROI, kemudian 53% annual saving cost seperti itu. Oke, next. Nah, lalu bagaimana nih dengan yang di manufaktur? Tadi distribution udah, retail udah, sekarang manufaktur gimana? Manufaktur itu ya kinerja lebih ke real time stock moving tracking dari raw material, production hingga ke finish good-nya. Efisiensi inventory management, traceability dari barang-barang hasil jadinya kita gitu ya, ketika ada hasil jadi yang kurang baik ataupun sampai yang ketidak baik, itu teman-teman bisa melakukan traceability dengan WMS Bridge untuk mengetahui raw material apa sih yang kita gunakan untuk hasil jadi ini, raw material apa sih yang kita pakai untuk memproses work order nomor sekian gitu ya, kemudian kapan sih raw material ini didatangkan ke gudang, dari supplier mana raw material ini kita beli dan sebagainya. Nah, itu traceability itulah yang sebenarnya hanya bisa dilakukan di platform WMS, khususnya di WMS Bridge ini. Nah, konsepnya seperti apa ya? Tadi ya, dengan kita ada penerapan barcode sebagai identitas ataupun RFID sebagai identitas di suatu barang. Ya, jadi ROI-nya ini, oke. Kalau untuk ROI, manufaktur ini dia investmentnya pasti lebih besar dibandingkan dengan distribution dan juga retail. Karena kita akan memaintain lebih dari satu tipe produk.
dan juga akan terjadi perubahan produk tersebut yang tadinya raw material ke WIP, dari WIP ke finished good. Ya kalau punya WIP ya, atau mungkin dari raw material langsung ke finished good yang dimana mungkin ya secara investment kurang lebih itu 700 jutaan gitu ya. Kurang dari 3 bulan gitu ya, break even periodnya itu sampai 443% kita first year ROI dan 53% lagi annual saving cost-nya. Nah, ini dari sisi apa? Jadi kita juga bisa ngelihat gitu ya, ketika kita order suatu raw material ke supplier yang ternyata menghasilkan finish good kita yang jelek, ngapain kita order lagi? Seperti jadi dari sini kita juga bisa mengetahui traceability yang dilakukan untuk proses manufacturing-nya. Gitu. Next. Oke, habis ternyata. Oke, mungkin itu dari sisi First Management System, kurang lebihnya bagaimana sih cara kita integrasi dengan Accurate ataupun cara kita berkomunikasi dengan Make Easy, seperti itu ya. Tapi intinya adalah WMS ini membantu teman-teman gitu ya untuk melakukan all proses yang ada di gudang, entah itu proses pengambilan barangnya, proses peletakan barangnya, positioning barang nggak cuma di gudang, tapi sampai ke lokasi ataupun area penyimpanannya. Nggak cuma di rak, tapi sampai ke rak levelnya. Misalnya kita punya rak A1, dia punya row keberapa, kolom keberapa, sampai dia kalau ada bin location-nya atau ada paletnya, kita bisa sampai tracking ke sana. Seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dibalikin kembali ke Mbak Vivi. Silakan. Oke, thank you so much Mas Fuad. Mas Fuad, sebelum off cam nih, mau Ya. nanya-nanya sedikit nih Mas. Kan tadi untuk use cases-nya mungkin itu big numbers ya, 500 juta, terus juga 600 Ya, 700 juta bahkan. Ada nggak sih kalau misalnya teman-teman kita yang mungkin scale-nya masih UMKM gitu ya, small to medium business gitu, ada nggak sih paketisasi khusus untuk teman-teman kita yang masih scale bisnisnya kecil? aduh, kalau itu tentu saja kita ada. Jadi nggak perlu khawatir Mbak Fia. Sama teman-teman juga nggak perlu khawatir. Untuk teman-teman yang mungkin mempunyai bisnisnya baru mulai, tapi udah mulai concern dengan inventory, mungkin belum punya gudang yang besar, tapi masih di ruko 1, 2, atau 3 lantai gitu ya. Apakah boleh ataupun bisa menggunakan WMS? Bisa banget. Apakah investmentnya sampai ratusan juta? Tidak. Kita punya suatu produk namanya WMS Lite. Nah, WMS Lite ini bisa digunakan untuk teman-teman dengan proses distribution ataupun sampai ke proses produksi yang sederhana. Produksi sederhana tuh ya kayak cuma assembly biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya udah ke manufaktur itu mungkin kita akan berikan solusi lain yaitu WMS yang di atasnya light yaitu yang di starter pack. Nah itu kalau secara angkanya nggak sampai 500 jutaan kok kalau yang di tengahnya kita. Tapi kalau misalnya yang WMS light kita untuk teman-teman yang baru buka usaha itu dia start from-nya itu around belasan juta gitu. Oke. Jadi cukup-cukup oke lah. Masih oke ya. Dan itu per tahun atau per bulan? Belasan juta Per itu. tahun, per Oke, tahun. wah. Jangan khawatir. Menarik, menarik, menarik. Oke, teman-teman, nanti kalau misalnya mau explore lebih lanjut, nanti aku akan drop nomornya Mas Fuad atau nomor aku ya untuk explore terkait warehouse management system ini. Sip, thank you so much Mas Fuad atas waktunya. Ya, thank you. Terima kasih banyak, Prits. Menarik banget bagaimana solusi WMS ini bisa mengoptimalkan operasional dari sisi gudang dan inventory. Nah, lalu bagaimana caranya solusi ini dari WMS ke tahap pengiriman barang ke konsumen? Nah, untuk itu kita akan mendengarkan materi dari MakeEasy, yaitu sebuah platform fleet management system yang memungkinkan perusahaan logistik mengontrol, memantau, dan meningkatkan efisiensi armada pengiriman mereka secara menyeluruh. Kepada tim Make Easy, yaitu Mas Adit, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, halo, selamat siang semuanya. Game. Oke, ya. Jadi tadi seru banget ya, udah dijelasin terkait warehouse management system, kemudian tadi ada uh, accounting. Jadi kita bisa manage secara end to end dari sisi uh, maaf ini suaranya agak feedback ya sebentar. Oke, sorry.
Oke, sembari menunggu Mas Adit, ada kendala teknis. Sepertinya teman-teman kalau misalnya mau bertanya, dipersilakan untuk drop pertanyaannya di FAQ ya. Di sini kita akan menampung pertanyaannya, nanti akan dijawab di sesi terakhir gitu, which is sesi question and answer. Seperti itu, nanti dibantu dari panitia. Mas Adit, apakah sudah selesai? Oke, sorry. Maaf, tadi ada kendala teknis sedikit ya. Oke, Aman kan ya? Oke, silakan Mas. ya. Jadi biasanya klien-klien kita ini banyak dari perusahaan logistik. Tadi kita selain ngomongin ya warehouse, terus ada accounting. Kan di kalau perusahaan logistik ini ada proses pengiriman ya delivery, di mana delivery itu membutuhkan sebuah armada gitu. Nah di sini kita dari McKinsey akan share sedikit mengenai gimana sih perusahaan-perusahaan logistik atau transporter atau mungkin teman-teman yang memiliki armada untuk supply chain ini bisa memanage armada-armadanya seperti itu. Mungkin boleh next slide. Oke, next lagi mungkin. Jadi McEasy ini kita menyediakan end-to-end solution untuk fleet management ya. Jadi fokus kita ini membantu bisnis-bisnis seperti yang tadi yang bergerak di bidang logistik, transportation ini untuk meningkatkan safety, kemudian efisiensi serta mengurangi cost dari operasional pengiriman seperti itu. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan logistik ini masalah yang sering dihadapin itu cukup klasik gitu ya. Jadi pertama dari sisi keamanan kendaraan itu kita dan memungkiri kalau perusahaan logistik ini kan terutama yang banyak pengiriman gitu ya itu work hours-nya cukup ketat sehingga banyak resiko-resiko di jalan yang akan mempengaruhi pengiriman juga. Jadi nanti misal terjadi kecelakaan bisa pengirimannya bisa terlambat, kemudian keluar kos kendaraannya bisa tidak berjalan, di mana itu akan mempengaruhi produktivitas juga seperti itu. Kemudian juga ada masalah seperti pengelolaan pengiriman. Jadi misalkan kita punya beberapa delivery seperti itu, kita dengan FMS ini kita bisa mengoptimas gitu ya. Bagaimana kita mengatur armada kita untuk melakukan pengiriman sehingga bisa semakin efisien seperti itu. Kemudian kita juga bisa memegang kendali operasional sehingga gimana sih nanti caranya kita mengendalikan menurunkan angka kecelakaan, kemudian bisa meningkatkan efisiensi setelah mengoptimalkan penggunaan armada kita seperti itu. Nah mungkin langsung saja ini bisa ke next slide aja mungkin. Jadi kita ada beberapa solusi tadi untuk masalah safety ya. Jadi kita ada beberapa produk kita menyediakan mulai dari AI dashcam, kemudian kita ada cargo owner portal untuk membuat cargo owner atau customer-customer dari perusahaan logistik tadi bisa memantau pengiriman mereka tanpa harus nanya-nanya langsung nih ke perusahaan logistiknya atau transporternya seperti itu. Nah, kemudian kita juga nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai fitur kita yang bernama Control Tower, di mana Control Tower ini bisa membantu customer-customer kita atau tadi perusahaan logistik dan transportation tadi untuk memantau armadanya dan mengetahui nih ketika ada masalah dengan armada mereka sehingga bisa langsung segera di resolve masalah-masalahnya. Nah, kemudian yang terakhir selain data-data untuk mengoptimize kemudian tadi data dari video, kita juga menyediakan insight-insight lain dari kendaraan sehingga pemilik bisnis ini nanti bisa mengetahui nih kapan kendaraannya harus di maintenance, kemudian cost untuk maintenance ini habis berapa banyak, kemudian produktivitas armadanya seperti apa, pengirimannya seberapa produktif, ini nanti bisa ditampilkan untuk membantu pemilik bisnis ini melakukan decision making seperti itu. Nah, mungkin saya akan menunjukkan solusi kita yang pertama mengenai AI Dashcam ya. Jadi AI Dashcam ini salah satu produk yang sedang tren di market sekarang untuk bisnis logistik. Karena kalau kita lihat di tahun 2024 lalu ya, angka kecelakaan ini cukup tinggi dan sangat menjadi concern bagi teman-teman kita pelaku industri logistik seperti itu. Dan kebanyakan kecelakaan ini terjadi klasik karena masalah micro sleeping atau kelelahan seperti itu. Nah, di sini makanya sistem kita ini, dashcam kita dilengkapi dengan AI yang dapat mendeteksi ketika driver ini kelelahan atau misalkan mengemudinya tidak sesuai dengan standar. Misalkan dia mengerai mendadak, kemudian
dia terlalu dekat dengan kendaraan depannya, itu bisa langsung terdeteksi dan evidence-nya otomatis terupload ke cloud. Di mana kita juga memiliki platform selain di web, juga ada di mobile app, sehingga nanti mungkin di sini teman-teman pelaku logistik dan bisnis transportasi di sini biasanya mungkin nggak punya tim sendiri gitu ya untuk memantau, itu bisa juga menggunakan mobile app. Jadi mungkin dari ownernya langsung nanti bisa lihat posisi kendaraannya di mana. Ketika ada drivernya yang ngantuk, itu langsung bisa tahu notifikasinya dan langsung dapat evidence-nya. Dan yang lebih canggih lagi, kamera kita ini dilengkapi dengan sistem two-way communication, sehingga nanti teman-teman kalau misalkan mau nyuruh drivernya ini menepi dulu, atau misalkan kebanyakan industri logistik atau teman-teman sekalian yang nggak punya kontak drivernya, biasanya truknya itu on call atau gimana, ini bisa langsung menghubungi drivernya menggunakan kamera seperti itu. Jadi ini langsung melalui mobile app kita, melalui platform kita, teman-teman bisa langsung call, kemudian suaranya ini akan langsung masuk ke kabin pengemudinya seperti itu. Dan kita juga bisa langsung melihat feed langsung atau kondisi langsung keadaan kendaraannya melalui mobile app atau platform kita tadi seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali ya, terutama untuk transparansi bagi pemilik bisnis, kemudian untuk customer juga. Ketika terjadi kejadian-kejadian ini, evidence-nya bisa kita capture gitu untuk investigasi, kemudian kita evaluasi sehingga kita bisa tahu, oh driver mana yang biasanya sering mengantuk, atau driver mana yang dia menyetirnya ugal-ugalan seperti itu. Dan selain itu, kamera kita bukan cuma bisa mendeteksi kejadian-kejadian seperti mengantuk atau yang tadi menggunakan AI ya, tapi dalam konteks delivery, di sistem kita ini kita juga bisa mengeset sebuah geofence gitu. Jadi geofence ini ketika delivery sama ya, mungkin tadi seperti yang diceritakan Mas Fuad, kalau tadi kan kalau kita deteksinya menggunakan RFID, ada barang keluar, ownernya bisa tahu. Nah, di sini juga sama. Nanti ketika secara pengiriman gitu ya, kendaraan ini udah sampai di lokasi tertentu atau dia udah berhenti di lokasi tertentu dalam durasi berapa lama, misalkan truk ini jalan kemudian masuk ke drop point di customer dan udah berhenti selama 1 jam atau bisa di set 30 menit itu, dia akan meng-capture gambarnya gitu. Atau misalkan pintunya ketika dibuka, itu pintu bak belakangnya dibuka, itu bisa meng-capture otomatis sehingga kita bisa tahu nih, oh ini yang bongkar muat memang orang yang authorized untuk melakukan bongkar muat ini, atau dia orang lain nih, atau misalkan biasanya dipakai untuk PO/PPOD, itu kita juga bisa. Jadi ketika dia udah sampai di lokasi customer, itu gambarnya otomatis tercapture dan bisa muncul di mobile app atau platform kita seperti itu. Kemudian next mungkin selain tadi kita ngomongin transparansi ya, menggunakan kamera, kita juga memiliki portal namanya Cargo Owner Portal atau portal pengiriman yang ini sangat berguna bagi customer-customer perusahaan transporter seperti itu. Jadi biasanya kalau perusahaan logistik gitu ya melakukan pengiriman atau melakukan pengiriman untuk customer-customer mereka, biasanya sekarang itu kebanyakan sebelum mengatur isi, mereka harus mengabari ke kendaraan saya, pengiriman saya sekarang sudah sampai sini. Atau misalkan tadi menggunakan sistemnya Bridge gitu ya, menggunakan RFID, itu ketika barangnya udah sampai warehouse, masuk ke warehouse, itu akan dapat notifikasi. Nah, tapi dengan customer portal ini, sekarang karena kendaraannya sudah dilengkapi dengan GPS dan sudah terintegrasi dengan sistem kita, cargo owner ini atau customer-customer dari perusahaan logistik ini tidak perlu menunggu barangnya sampai atau sampai di warehouse atau checkpoint untuk mengetahui lokasi barangnya, tapi bisa langsung menginputkan nomor HP gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah dari perusahaan logistiknya tinggal mendaftarkan nomor atau account penerimanya ke dalam logistik portal ini, dan kemudian dari customernya bisa langsung mengecek portal customer portal di McKinsey ini untuk mengetahui pengirimannya ini sudah sampai mana gitu. Dan selain membuka portal ini, customer-customer kalian juga bisa menggunakan WhatsApp untuk di-set notifikasi gitu. Jadi ketika misalkan pengirimannya itu ada potensi terlambat atau misalkan pengirimannya itu udah mau sampai, itu otomatis pesannya bisa masuk WhatsApp dan bisa langsung di-forward ke misalkan orang yang jaga warehouse-nya gitu. Jadi sebelum kendaraan itu sampai, udah mau sampai, misalkan ETA 15 menit sampai ke gudang, itu dari orang warehouse-nya bisa langsung ternotify nih untuk tahu,
ini barangnya udah mau sampai nih. Jadi mereka bisa langsung siap sehingga proses untuk delivery ini semakin seamless dan customer juga bisa memantau nih barangnya ini udah sampai mana posisinya secara real time hingga level lokasi-lokasinya seperti itu. Nah, kemudian selain tadi ya kita ada AI Dashcam, kemudian ada customer portal, kita juga menyediakan yang namanya control tower. Dan ini salah satu produk terbaru kita yang sangat disukai oleh customer-customer kita yang enterprise ya. Nah, cuman selain enterprise, sebenarnya solusi ini juga bisa diadopt oleh teman-teman yang sekarang mungkin fleetnya masih 10 atau 20 gitu. Karena control tower ini sebenarnya memberikan experience atau uh, mirip seperti kalau di pesawat-pesawat itu ya, kalau di bandara itu kan ada control towernya nih untuk melihat semua operasionalnya nih seperti apa gitu. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu pemilik bisnis di sini bisa merasakan, oh ini saya punya kendali nih dengan di operasional saya. Gitu. Jadi misalkan ada kendaraan yang terlambat atau ada masalah, itu tanpa harus liatin mapnya satu-satu, bapak ibu bisa langsung tahu, oh ini kendaraan yang bermasalah, ini action yang harus diambil. Nah, mungkin untuk menjelaskan ini saya ada sedikit demo di depan, mungkin bisa di next. Nah, jadi control tower ini berfokus pada penampilan semua kendaraan yang ada ya. Jadi di sini beda dengan tampilan live yang berupa peta gitu ya. Di sini misal nanti kendaraan Bapak Ibu dipasang sebuah GPS gitu ya. Nah, ini satu kart ini menampilkan satu buah kendaraan gitu. Nah, kendaraan ini ketika tadi ada drivernya mengantuk atau dia ada drivernya ugal-ugalan, ini videonya akan langsung muncul di sini. Bapak Ibu bisa langsung klik dan bisa langsung tahu, oh posisi kendaraan ini sekarang ada di mana nih, seperti itu. Dan ini kita bisa grup, misal Bapak Ibu ada kantor yang cabangnya Surabaya, ada cabang Jakarta, ini bisa langsung muncul di satu layar. Nah, biasanya customer-customer kita ini menggunakan fitur ini, ditampilkan di satu layar yang besar, sehingga mereka tahu nih, semua kendaraan ini sekarang statusnya seperti apa, posisinya ada di mana, dan kemudian kalau misalkan kendaraannya ada masalah ya, misalkan tadi drivernya mengantuk, atau misalkan tadi dia berhentinya kelamaan nih, dia berpotensi terlambat, itu langsung kendaraannya langsung berwarna merah, sehingga tadi kita bisa tahu, oh yang warna merah ini ada masalah nih, kita bisa pencet langsung, kemudian tadi kita bisa call langsung drivernya menggunakan teknologi kamera yang tadi, dan itu bisa dilakukan melalui control tower tadi gitu. Jadi control tower ini membantu Bapak Ibu semua untuk uh, mengontrol ya. Jadi ketika ada kejadian atau misalkan ada kendala dari drivernya di lapangan, itu bisa langsung tahu gitu. Jadi misalkan tadi ini yang demo aset ini drivernya misalkan ada pecah ban gitu, atau misalkan dia kesasar gitu ya, itu bisa langsung berwarna merah. Terus kita bisa langsung tahu posisinya di mana, kemudian kita bisa langsung call drivernya. Dan kita bisa memberikan juga notes di situ. Jadi notes ini berfungsi untuk kita tahu nih kondisi terakhir kendaraannya ini seperti apa, terus dari tim kita udah membantu apa, dan apakah ini masalahnya udah terresolve atau belum, sehingga kita bisa mengontrol, dan itu tujuannya untuk mengontrol uh, operasional kita ini berjalan smooth. Jadi misalkan, oh tadi ini kendaraan yang ini dia nggak bisa jalan lagi nih, kita bisa oper ke pengirimannya ke kendaraan yang lain, seperti itu. Nah, next, mungkin selain tadi ya kita udah bicara mengenai controlling ya, platform kita ini juga bisa memberikan insight-insight yang powerful nih buat teman-teman semua di industri logistik. Jadi kita ada dashboard yang ini juga bisa di custom. Jadi misalkan teman-teman nanti punya matrix sendiri untuk pengiriman, ini bisa di custom. Tapi yang biasanya perusahaan-perusahaan logistik ini pantau itu ada tiga hal ya. Yang pertama itu kinerja pengemudinya. Jadi biasanya mereka ingin tahu nih driver saya ini udah seberapa produktif sih, dia udah uh, uh, melakukan pengiriman tuh sehari ada berapa nih. Kemudian uh, secara penilaian pengemudinya ini seperti apa? Apakah dia menyetirnya ugal-ugalan ataukah dia gampang ngantuk gitu. Jadi kita bisa memberikan penilaian yang tepat gitu untuk mengatur, oh ini untuk driver ini uang jalannya seberapa dikasihnya, kemudian ya apakah kontrak untuk dengan driver ini perlu diperpanjang atau tidak. Ini kita bisa memberikan penilaian yang tepat seperti itu. Kemudian kita juga ada dashboard kendaraan dan rangkuman yang ini memberikan rangkuman secara komprehensif ya, itu untuk misalkan
hari ini udah seberapa produktif sih pengiriman perusahaan saya gitu. Jadi ini bisa kita pakai untuk menunjukkan uh, berapa pengiriman yang sudah dilakukan di hari ini, kemudian bahan bakar yang dihabiskan dari itu dari berapa kendaraan, kemudian jumlah pelanggaran-pelanggaran tadi itu hari ini ada berapa sih driver yang melanggar atau jumlah driver yang itu ada berapa gitu. Kemudian kita juga ada laporan produktivitas armada itu untuk menunjukkan utilisasi nih. Jadi misalkan Bapak punya 10 fleet atau 15 fleet, tapi yang hari ini melakukan pengiriman itu cuma 10, nah ini bisa kelihatan. Dan kita bisa tahu fleet mana yang dia kurang terutilize atau kurang desain, atau misalkan fleet yang ini dia pengirimannya terlalu banyak, tapi fleet satunya ini sebenarnya masih bisa dioptimis untuk melakukan pengiriman yang lain. Itu kita bisa juga tahu dan bisa digunakan untuk decision making seperti itu, sehingga nanti untuk memilih armadanya untuk melakukan pengiriman bisa lebih efisien dan efektif seperti itu. Next, mungkin ini ada sedikit success story ya dari customer kita yang mengimplement tadi control tower dan video monitoring serta customer portal tadi. Jadi salah satunya Nestle ini. Jadi Nestle ini memiliki beberapa transporter. Mereka membawa barang-barangnya itu menunjuk beberapa transporter atau perusahaan logistik untuk menggunakan McEasy. Dan semua ini dibayarin sama Nestle karena tadi dengan menggunakan McEasy mereka jadi bisa menggunakan customer portal tadi, bisa mantau pengirimannya udah sampai mana. Dengan video monitoring ini mereka bisa mengontrol jumlah kecelakaan atau insiden, sehingga ya tadi delivery-nya bisa lebih tepat waktu dan lebih teroptimize. Dan impact yang dihasilkan itu mereka juga akhirnya lebih safety dan bisa menurunkan angka kecelakaan yang saat ini bisa diturunkan seperti itu. Nah, kemudian selain tadi beberapa solusi yang kita provide dari McEasy, kita juga ada solusi-solusi ini dibutuhkan beberapa hardware ya. Jadi kita provide tadi ada GPS, kemudian kita untuk dashcam-nya juga ada beberapa tipe dashcam. Jadi ada track vision yang pro dan ada yang MDVR. Jadi bedanya itu tadi dashcam-nya ada yang bisa call drivernya langsung ke kabin, tapi ada juga yang lebih ekonomis itu yang cuma perlu deteksi doang. Dan kita bisa support hingga 8 titik kamera gitu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ingin memasang kameranya di kabin belakang atau di bak truknya atau di dalam, itu kita juga ada kamera yang menggunakan infrared seperti itu, sehingga dalam keadaan gelap pun kita bisa tahu nih kondisi barangnya seperti apa, terus di dalam kabin seperti apa seperti itu. Dan kita juga ada beberapa sensor-sensor seperti fuel sensor, kemudian temperatur sensor. Itu ketika misalkan Bapak Ibu membawa cold goods gitu ya, mungkin suhunya itu perlu dikontrol. Ini kita bisa menggunakan temperatur sensor itu untuk menjaga kualitas barang-barang kita sehingga sampai tujuan ini masih baik seperti itu. Ya. Next mungkin ya seperti itu aja sih. Mungkin solusi dari McEasy ya. Jadi kita tadi provide berbagai solusi mulai dari video monitoring, kemudian customer portal, dan tadi dashboard yang memberikan insight-insight serta control tower untuk membantu Bapak Ibu bisa mengontrol operasional Bapak Ibu semua. Dan ya, sistem kita ini juga udah terintegrasi dengan Prince tadi ya, kemudian dengan Accurate. Jadi segala macam delivery yang nanti disubmit di sistem kita itu nanti bisa langsung tercatat di Accurate. Kemudian stok barangnya di warehouse-nya juga langsung terintegrasi dengan sistemnya Prince seperti itu. Nah, ini mungkin cukup itu sedikit dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Vivi ya. Oke, thank you so much Mas Adit atas pemaparannya. Menarik banget nih, berarti McEasy ini nggak cuma menyediakan platform untuk monitoring kendaraannya, tapi juga sekalian sama hardware-nya juga ya Mas tadi di slide akhir. Betul, betul. Oke. Untuk hardware-nya sendiri, apakah beli putus atau disewakan juga bisa Mas? Atau bentuknya sewa bahkan? Kita sistemnya subscription, tapi kalau misalkan Oke. customer ada prefer untuk yang lain, kita Mm-mm. bisa mengakomodir juga seperti itu. Oke. Dan ini bisa buat seluruh Indonesia kah untuk Betul, pemasangannya? coverage kita seluruh Indonesia, jadi kita bahkan sudah memasang dari Sabang sampai Merauke, kita ada semua yang untuk jaringan teknisinya juga sangat tercover gitu.
kebanyakan jadi sebenarnya selain dari logistik, klien-klien kita ini juga berasal dari mining gitu, terutama untuk safety ini kita banyak masang di tambang-tambang gitu untuk safety di operational site mereka seperti itu. Oke, oke, menarik banget Mas Adit. Untuk teman-teman yang mau explore McEasy lebih lanjut, ini di layar kalian sudah tertera ya. Untuk narah hubungnya ada di email sales@maceasy.co.id. Terus juga bisa approach McEasy melalui websitenya. Nanti mungkin akan diarahkan kepada tim salesnya untuk didemokan lebih lanjut. Seperti itu. Nah, McEasy sekalian menutup pemaparan kita pada hari ini. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi peserta yang mau bertanya itu bisa langsung raise hand aja atau bisa di drop di question and answer-nya gitu. Mungkin aku mau cek dulu. Oke, ini udah ada 3 pertanyaan. Sebelumnya panitia boleh dihadirkan kembali nggak nih? Bisa di-highlight lagi nggak Mas Fuad dan juga Mas Randy-nya? Oke, sip, bisa di-highlight semuanya, di-pin, yang aku nggak usah. Bisa dibantu ya panitia untuk di-pin nih Mas Randy dan juga oh Mas Fuadnya udah. Yang punya aku dihilangin aja pinnya. Oke, sip. Untuk pertanyaan pertama ini ada dari Pak Arif. Pak Arif, hopefully masih join sama kita ya. Ini yang izin aku bacakan, yaitu selamat siang, izin tanya, untuk penggunaan Accurate ini apakah bisa digunakan untuk kegiatan penelitian kemahasiswaan? Maksudnya kegiatan non-corporate dengan data dari corporate tertentu selama 1 bulan misalnya. Oh, ini mungkin perizinan untuk ini ya, untuk penelitian dari mahasiswa. Pernah terjadi nggak, Mas Randy? Hmm, Sebenarnya kalau itu kalau dari Accurate-nya pernah ya, mungkin kayak kerja sama ke akademisi kayak gitu kan, buat mungkin buat kayak uji kompetensi gitu kan, di kampusnya atau di sekolahnya itu masih memungkinkan sih gitu. Karena sebetulnya kayak kita pun kalau S1 sendiri itu paling bisa juga pernah ngadain kayak uji kompetensi gitu kan. Jadi pakai data trial kan buat ngelakuin itu. Berarti possible ya, Mas? Possible. Oke, oke. Nanti bisa hubungin Seto Konsultan aja ya. Berarti Boleh. siap. Untuk pertanyaan kedua, terkait UMS, izin bertanya, aplikasinya berbasis apa? Apakah bisa dikembangkan oleh in-house? Jika ingin menambahkan reporting, apakah bisa in-house? Dari Mas atau Mbak Sanwa Mas? Oke, langsung jawab ya. Silakan, Mas Wak. Oke, nunggu apa-apa padahal. Ya udah, oke. Untuk pertanyaannya, aplikasi kita berbasisnya web based. Jadi cloud based ya sebenarnya. Tapi apakah bisa dipasangkan atau diinstalkan ke in-house server ataupun lokal itu bisa. Kalau misalnya memang dari teman-teman punya local host sendiri, server sendiri, itu kita bisa on-prem. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah bisa dikembangkan sendiri oleh in-house-nya itu belum bisa. Karena sebenarnya kita tidak berikan code yang kita punya. Jadi kalau ada pengembangan sistem, penambahan reporting dan lain sebagainya yang masih internally di dalam sistem WMS Bridge itu masih semua di kita. Tapi kalau misalnya secara penyimpanan data database-nya gitu, penyimpanan database-nya itu bisa on cloud atau bisa on premise seperti itu. Oke, mungkin juga bisa didetailkan ya dari Mas Sanwa Mas untuk kebutuhannya seperti apa gitu ya. Apakah nanti purpose-nya untuk menjadi partner integrasi terus nanti di resell kembali atau memang kebutuhan untuk company-nya sendiri gitu ya. Nanti bisa dikonsultasikan kembali ke Mas Fuad. Seperti itu. Nah, yang ketiga, siang Kak, apakah sekarang McEasy bisa memakai 2 domain accurate? Gimana tuh maksudnya? Ada yang mau menjawab, Mas Adit atau Mas Randy?
Oke, kalau untuk ini sekarang yang kita support ini hanya Accurate Online ya. Jadi mungkin kalau untuk dua domain sekarang sepertinya belum bisa seperti itu. Dan yang kita support hanya Accurate Online saja. Oke, maksudnya itu ini ya, accurate online dan accurate desktop ya? Atau beda konteks? Iya, sepertinya maksud pertanyaannya seperti itu ya kalau yang saya tangkap. Tapi yang kita support sekarang bisa satu domain dan Accurate Online saja seperti itu. Oke, oke, siap. Thank you, Mas Adit, atas jawabannya. Mbak Mutiara bisa konfirmasi ya, apakah sudah terjawab atau belum? Kalau misalnya belum, mungkin bisa dielaborasi kembali pertanyaannya. Oh, ini Mbak Mutiara langsung nanya, maksudnya dua domain Dua data. accurate online, dua database. Oh, sekarang baru satu aja sih Mbak. Jadi nggak bisa multiple. Jadi satu domain mengisi untuk satu domain accurate seperti itu. Oke, apakah ke depannya akan ada pengembangan, Mas Adit? Ya, kalau memang ada kebutuhannya nanti kita akan share ya. Oke, kalau misalkan ada plan ke sana. Oke, mungkin dari Mbak Muti bisa langsung request aja ya ke tim McKinsey-nya, siapa tahu bisa diprioritaskan untuk ke untuk persiapan pengembangan aplikasinya seperti itu. Lalu tadi saya dapat info dari panitia, ada yang raise hand, silakan eh, langsung ditanyakan, di unmute aja mic-nya. Mohon dibantu panitia. Halo, Ya, silakan Mas Ketut Ari, apakah suara saya terdengar, Kak? dengar. Baik, Kak, izin bertanya eh, kepada Kak Aditya mengenai Mac Easy itu, apakah bisa digunakan untuk alat berat seperti eskavator gitu, Kak, khususnya untuk memonitoring kondisi hidup mati kendaraan seperti itu, Kak? Ya, sangat bisa Pak. Kebetulan customer kita tadi ya banyak yang ditambang, kemudian ada yang beroperasi di rental alat berat, itu banyak yang menggunakan McKinsey. Biasanya use case mereka itu digunakan untuk membuat pembayaran atau sebagai dasar pembayaran untuk ke customernya gitu kan. Jadi berapa jam alat ini digunakan. Jadi mereka ada matrix namanya percent of availability, physical availability dan usage availability gitu. Jadi dalam sehari itu berapa persen sih, misal sehari ada 24 jam, itu kendaraan bekerjanya itu berapa jam. Nah ini menggunakan GPS kita, itu kita bisa tahu. Jadi ketika mesinnya itu menyala, itu dari sampai mati lagi itu berapa jam. Kemudian total hari itu dari nyala mati itu total menyalanya itu ada berapa jam, itu kita bisa hitung. Kemudian kita juga ada support PTO-nya, jadi PTO itu adalah power take off. Jadi kan kalau alat berat seperti ekskavator itu kan ada selain mesin menyala, itu armnya itu kan juga ada triggernya gitu. Jadi selain mesinnya nyala, kapan alat atau sekopnya ini beroperasi ini berapa lama itu juga bisa kita tahu. Jadi kita selain bisa tahu, oh mesin ini dipakai seharian ini selama 8 jam, tapi mungkin cangkulnya itu cuma 4 jam, ini kita bisa pisahkan. Jadi kita bisa tahu, oh aktual kerjanya ini cuma 4 jam, kemudian tapi mesin nyalanya itu 8 jam. Seperti itu. Nah nanti di charge ke customer-nya seperti apa, itu nanti bisa uh, diketahui seperti itu. Biasanya dipakainya seperti itu. Tapi ya dari sistem kita, sensor-sensor kita support untuk alat berat seperti ekskavator. Baik, Kak, terima Menjawab? kasih. Menjawab ya, Mas Ari ya. Sudah, Kak? Oke, thank you Mas pertanyaannya. Untuk kalau misalnya masih kurang jelas atau mau ada follow up question, bisa langsung hubungin Mas Adit aja ya di Make Easy. Lalu ini ada pertanyaan dari anonymous attendee. Anon nih ya. Untuk RFID sendiri bentuknya seperti apa ya? Karena in and out barang kita termasuk item fast moving. Buat Mas Fuad nih, mungkin. Oke. Halo Mbak Mas ya. Ah, jadi kalau untuk RFID sendiri itu kalau kita bicara identitas atau tag-nya gitu ya, itu jenisnya berbagai macam bentuknya. Tapi kalau yang biasanya buat yang FMCG itu karena nggak memungkinkan untuk dipasangkan tag yang reusable karena dia geraknya cepat, biasanya dia yang consumable. Nah, kalau kita udah bicara tag consumable itu bentukannya label. Jadi dia bentukannya label, bahannya itu PET, sizingnya itu
yang kita ready stoknya sekitar 4,5 kali 8 cm, which is itu bisa di print lagi untuk informasi QR atau barcode dan sebagainya yang dibutuhkan untuk barang-barang tersebut gitu. Jadi tapi ini udah termasuk si label RFID-nya, dia udah termasuk sebagai consumable consumable tag. Itu biasanya dimasukin ke harga barangnya ya, ke harga jual barangnya sih. Biasanya gitu kalau FMCG. Karena dia nggak mungkin ketika barang dia mau keluar gudang, dia copot-copotin dulu. Jadi pasti pakainya yang tag gitu. Yang label, sorry. Tagnya yang label. Oke, berarti yang tersedia saat ini tadi yang label ya dengan ukuran yang Yang sudah label. disebutkan. Apakah memungkinkan Mas kalau misalnya custom label gitu? Custom label sangat memungkinkan, tapi kita lihat dulu seberapa customnya ya, dalam artian ukuran yang diperlukannya itu berapa. Karena konsepnya chip ataupun tag RFID itu gini, semakin kecil ukuran atau sizing dari tagnya, itu kemampuan dia untuk terbaca oleh readernya semakin rendah juga. Jadi kalau yang normalnya tadi yang ukuran chipnya sekitar 2 kali 4 cm itu dia bisa dibaca 3 sampai 4 meter jarak apa namanya paling ininya ya, paling rendahnya lah ibarat kayak itu ya, RFID-nya ya. Dengan handheld ataupun kalau dengan yang antena bisa sampai 20 meter. Tapi kalau kita kecilin lagi ukurannya itu mungkin cuma bisa kebaca 1 sampai 2 meter, atau dengan antena yang tingginya cuma sampai 5-6 meter dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi juga kekuatan dari dia dibaca sama si readernya gitu. Oke, balik lagi nanti kita lihat dulu penggunaan RFID ini untuk barangnya seperti apa, sekecil apa gitu. Baru nanti kita akan coba untuk solusikan kira-kira tag mana nih yang cocok buat ditempelkan ke barang-barang FMCG tersebut begitu. Oke, berarti balik lagi jenis barang apa yang akan ditempelkan dan yang mau Ya, dimonitor gitu ya. ya. Oke, semoga menjawab ya Mbak atau Mas Anon. Lalu apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin kita tunggu 2 menit ya sampai 14.47. Mungkin melalui box question and answer atau bisa langsung raise hand nanti dibantu untuk oleh panitia untuk kita allow to talk gitu ya Hmm, sambil mengisi Mungkin kekosongan. Mm, Silakan sambil Mas. nunggu boleh share screen sedikit nggak ya? Oke, yang Boleh mana ya. nih, Mas? Dari aku aja nggak apa-apa. Oh ya, boleh boleh. Boleh ya. Oke. Mm. Nih kan tadi ada bicara labeling RFID. Jadi ini adalah beberapa labeling RFID yang udah kita propose gitu ya, ataupun yang kita punya. Ini sebenarnya labeling tag yang tadi saya infokan itu yang di bawah kanan ini ya, atau mungkin lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini kita namainnya adalah flag tag, flexible RFID tag, yang dimana si flag tag ini dia bisa ditempelkan ke berbagai macam jenis permukaan. Karena mungkin untuk informasi buat teman-teman, RFID itu mereka lemah terhadap liquid dan juga metal permukaannya. Ya, makanya kalau ditempelnya di botol kita harus flagging seperti ini, ditempelnya di metal-metal kita harus flagging seperti ini. Tapi kalau misal ditempel di box ya itu nggak masalah, bisa tempel biasa aja seperti ini kayak kita biasa nempel label seperti itu. Tapi Pris juga menghadirkan custom tag. Nah, ini mungkin kalau teman-teman tahu custom tag apa perusahaan retail ya, luxury brand, jam tangan dan lain sebagainya, itu juga mereka request custom tag di kita agar terlihat lebih eh, keren lah ibaratnya jam tangan tingginya itu. Tapi padahal di dalamnya sini ada RFID untuk menjaga anti theft-nya. Seperti itu sih. Oke ya, jenis tagnya ada yang label, ada yang hard tag, ya tergantung nanti kebutuhan barangnya apa, RFID tagnya mau ditempel di mana sih, kayak gitu ya. Oke, Kyo. Oke, thank you so much Mas Fuad atas penjelasan lebih lanjutnya. Mungkin dari Mas Adit atau Mas Randy atau Mas Fuad bisa menjelaskan. Oh, oke. Bisa menjelaskan terkait tadi mungkin udah aku singgung ya terkait pricingnya dan lain sebagainya. Gimana sih caranya kalau misalnya dari teman-teman nih tertarik untuk mencoba atau mengeksplor eh Prits atau Make Easy atau Accurate gitu. Nomor mana yang bisa dihubungin? Terus apakah bisa dilakukan trial terlebih dahulu? Terus mungkin pricingnya juga boleh disinggung. Silakan Mas Randy. Iya, boleh. Baik. Nah, mungkin eh, untuk Accurate sendiri, kalau Accurate sendiri kan memang dia adalah
e-cloud online ya, kita bicara e-cloud online itu kan sifatnya subscription ya. Jadi nanti di tahun pertama itu kita prepaid bayar 1 tahun, nanti di tahun kedua tuh bisa bulanan. Nah, e-cloud online sendiri itu biaya berlangganannya di angka 250.000 gitu kan, sebelum PPN untuk satu database. Nanti kalau misalkan ada penambahan user itu cukup 20.000 per bulan di situ. Oke, nah yang tadi saya juga sampaikan ya di awal, jadi kalau SAC-nya atau Zero Accurate Consultant ini, memang kan kami lebih ke jasa implementasinya ya, yang dimana memang sebetulnya kami tidak menjual accurate-nya gitu kan, tapi kami menjual jasa untuk implementatornya gitu. Tapi kita kan official partner resmi dari Accurate, biasanya kalau ada yang mau beli Accurate, kita langsung arahkan ke sales resmi Accurate-nya. Dan nanti di awal kita juga tawarkan untuk jasa implementasi, yang dimana kebutuhannya mulai dari proses concepting gitu kan, preparation start database, training dan juga implementasi itu kita bantu di awal. Tuh. Oke, berarti dari timnya Mas Randy sangat siap untuk membantu teman-teman yang pengen mengadopsi accounting software di perusahaannya masing-masing gitu ya. Betul. Thank you so much Mas Randy. Silakan Mas Fuad, kita sesuai urutan tadi pembicara aja ya. Silakan Mas Fuad. Oke, kalau untuk Prit sendiri, kita harganya bisa dibilang eh, nggak terlalu statis. Jadi kalau untuk yang WMS Lite itu kita bisa bilang start from-nya di 15 jutaan. Ya itu belum termasuk integrasi ke Accurate. Dan itu untuk pendapatannya ada, bukan pendapatan, maksudnya include satu gudang 3 user. Nah, kalau untuk yang di starter pack itu memungkinkan untuk integrasi ke Accurate dan juga ke McKinsey itu di angka around-nya mungkin sekitar 100 sampai 200 jutaan. Tapi itu biaya di awal, annual subscription-nya itu mungkin around 80 sampai 100 tergantung berapa user sama gudang yang digunakan. Lalu kalau kita masuk ke paket yang terakhir itu ada di WMS Premium-nya kita, itu udah by project ya kita bilang. Itu udah around-nya untuk yang distribution modul mungkin sekitar 5 sampai 600. Kalau untuk yang manufacturing bisa start from 700 jutaan. Nah, mengenai apa namanya? Jadi ada TNC-nya ya. TNC-nya itu adalah untuk yang di Lite itu cloud pasti di kita. Untuk yang starter pack itu cloud-nya di kita, tapi ketika nanti ada transaksi yang sangat-sangat banyak itu nanti kita akan infokan dan itu nanti secara cloud-nya kita bisa pay as you go by usage transaksi kebutuhannya gitu ya, seberapa banyak atau bisa juga nanti di cloud teman-teman gitu ya. Dan ini berlaku juga untuk yang di premium, bisa on cloud di kita ataupun on cloud di teman-teman. On cloud di kita nanti pay as you go juga. Jadi seberapa banyak usage yang dibutuhkan itu yang akan kita kenakan cas untuk penggunaan usage-nya seperti itu. Oke, oke. Tapi memang untuk WMS ini kalau misalnya dibandingkan Accurate tadi ini ya lumayan beda gitu ya. Tapi mungkin Ya, bisa dilihat kalau misalnya dari POV seorang pebisnis ada potensi kehilangan, pencurian barang, barang tertukar dan lain sebagainya itu akan rugi besar juga gitu. Jadi better invest di awal ya Mas Fuad ya. untuk meminimalisir terjadinya hal-hal seperti itu. Next, Mas Adit, silakan. Make easy seperti apa untuk pricingnya? Kalau dari Make Easy sebenarnya kalau kita bilang produk kita kan sangat beragam gitu ya. Tadi ada yang menggunakan kamera, kemudian ada yang GPS saja, terus mungkin ada tambahan-tambahan sensor. Nah, kita nggak ada static pricing, jadi kita menyesuaikan kebutuhan customer-customer kita. Kalau misalkan kadang tuh soalnya customer-customer kita itu mungkin banyak yang nggak tahu ya, mereka tuh butuhnya seperti apa sih. Nah, kita ada tim customer success manager-nya itu, jadi yang nanti menemani customer-customer kita buat implementasi nih atau mungkin mau trial dulu gitu itu juga bisa dikonsultasikan gitu dan untuk harganya sendiri kita biasanya charge per fleet per bulan itu starting from 100 ribuan tapi mungkin bisa lebih murah juga dan itu nanti tergantung seperti apa ya kebutuhannya customer nanti dan ya yang penting kita bisa trial dulu jadi nanti bapak ibu nanti atau customer-customer kita atau Bapak Ibu di sini ada yang tertarik gitu ya bisa langsung hubungi kita aja. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kebutuhannya seperti apa, kita bisa bantu implement dan uh, memilihkan solusi yang paling tepat nih untuk sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua seperti itu sih.
Oke, thank you so much Mas Adit. Jadi Mas sama pricingnya nggak statis, tapi nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke timnya Make Easy. Seperti itu ya, Mas Adit. Ini pertanyaan terakhir, Mas Fuad. Apakah ada kontak yang bisa diinfo dari Pak Sanwa, Mas? Sorry, masih di mute. Oke, Boleh dikontakku atau kontaknya Mbak Vivi bebas. oke, siap. Oke, teman-teman, thank you so much atas waktunya pada hari ini. Terutama thank you juga buat Mas Aditya Swandi dari McKinsey, Mas Fuad Hasan dari Prits, dan juga Mas Randy Santoso dari Accurate. Semoga untuk sesi hari ini bisa membawakan ilmu yang baru untuk kita semua terkait warehouse management system, cloud accounting, terus juga fleet management system. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya dari teman-teman participants. Jangan lupa untuk mengisi formulir feedback yang akan dikirimkan oleh panitia, karena masukan kalian sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas acara ke depannya. Dan untuk feedback form ini juga akan menentukan kalian akan dapat materi hari ini atau enggak. Jadi untuk mendapatkan materi hari ini kalian harus mengisi feedback formnya seperti itu. Nah, saya Vivi dari Prits mewakili seluruh tim penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di acara berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Thank you semua. Thank you semuanya. Thank you semua. Thank